uh, ibu-ibu terkasih yang Tuhan Yesus kasihi kita semuanya. Hari ini saya bersyukur saya mendapatkan tema bertumbuh dalam keluarga yang saling melayani. Ini tema besar sebenarnya ya, yang dibahas gitu. Tapi biarlah lewat tema ini kita boleh masuk ke dalam hal-hal yang sangat-sangat sederhana dan itu boleh kita lakukan bersama. Pertanyaan saya buat kita semua hari ini. Apa yang kita pikirkan ketika kita melihat sebuah keluarga yang melayani bersama? Apa yang kita pikirkan ketika kita melihat satu keluarga bersama-sama mereka melayani? Pertanyaan yang kedua, apa yang kita rasakan jika itu adalah kita? Jika itu adalah keluarga kita. Mari hari ini kita akan belajar dari satu keluarga yang hidupnya melayani Tuhan. Mari kita buka dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh akan kita baca. Lukas yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh menjadi bacaan kita. Hari ini kita mau melihat satu keluarga Sakaria dan Elisabet, bagaimana hidup mereka di tengah-tengah melayani Tuhan. Lukas 1 ayat yang kelima, kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya buat ibu-ibu sekalian. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Hari ini kita belajar dari satu keluarga yang bernama Sakaria dan Elisabet. Kisah ini pasti sering dan pernah kita dengar. Nah, hari ini kita masuk lebih dalam mengenal mereka berdua. Di firman Tuhan waktu kita bacakan tadi dikatakan, keduanya benar di hadapan Allah. Jadi bukan cuma Sakaria, bukan hanya Elisabet, tapi dikatakan keduanya pasangan, mereka bersama-sama benar di hadapan Allah. Yang kedua, hidup mereka menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan, tidak bercacat. Mereka adalah pasangan keluarga imam. Karena kalau kita baca tadi dibilang bahwa Sakaria itu dari rombongan Abia dan seorang Elisabet itu adalah Harun, keluarga imam, keturunan imam. Jadi di sana kita melihat bahwa mereka adalah pasangan keluarga imam yang melayani. Namun apa yang terjadi di sana? Ternyata mereka memiliki pergumulan. Elisabet mandul dan mereka tidak punya anak. Nah, hari ini kita belajar, kita melihat bahwa kehidupan melayani tidak hanya karena melayani di rumah Tuhan. Seperti contohnya seorang imam. Dan kita bisa lihat dalam kehidupan nyata. Tapi yang kita belajar hari ini bahwa melayani adalah kehidupan yang benar. Kehidupan yang taat. Kehidupan yang mau melakukan kehendak Tuhan. Namun perlu kita ingat baik-baik. Keluarga yang melayani juga tidak terlepas dari yang namanya pergumulan, yang namanya masalah yang harus dihadapi. Jadi hari ini kita boleh melihat bagaimana satu fakta yang begitu jelas bagi kita, bahwa melayani itu bukan sekedar kita melayani di gereja, bukan saja kita menolong orang lain, bukan saja yang terlihat kita melakukan ini dan itu, tapi kita harus mengingat sesuatu yang begitu pribadi kita dengan Tuhan. Jadi yang hanya dilihat dan diketahui kedalaman kita adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita mau tunduk pada Tuhan. Kita mau mendengar Dia. Kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka sudah secara otomatis segala sesuatu yang menjadi keinginan Tuhan secara praktis pasti kita akan lakukan. Jadi biarlah pengertian daripada melayani itu menolong kita. Bahwa bagaimana kita mau datang pada Tuhan, mau mengikuti apa yang Tuhan mau, itu adalah melayani yang sesungguhnya, yang akan terefleksi dan teraplikasi waktu kita mau menolong orang lain, kita mau melakukan hal-hal yang baik kepada siapa saja, dan mau menyatakan itu lewat sesuatu perbuatan-perbuatan nyata. Nah, kita melihat dalam pergumulan mereka, Sakaria dan Elisabet, apa yang mereka lakukan? Mereka adalah pasangan yang sungguh-sungguh melihat
bahwa Tuhan tempat mereka berteduh, Tuhan tempat mereka memohon, Tuhan tempat mereka mendapat pertolongan. Mereka berdoa di sana. Maka kita melihat Tuhan mengubah hidup mereka di masa tua mereka melalui pernyataan dari ketika seorang malaikat datang menjumpai seorang Sakaria di bait Allah ketika dia melakukan tugas keimamannya. Di sana waktu malaikat Tuhan datang menjumpai dia, kita melihat apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Di sini kita melihat dengan clear bahwa Tuhan mendengar doa dari mereka berdua. Berapa lama mereka berdoa? Tidak tertulis dengan jelas. Tapi kalau diselidiki mungkin akan mendapatkan jawaban itu. Tapi kita melihat mereka dalam usia yang sudah tua, baru Tuhan datang memberikan jawaban bahwa Tuhan mendengar doa mereka. Dan akan lahir seorang putra yang adalah sang pembuka jalan, yang penuh Roh Kudus dan membuat orang Israel berbalik hidup kepada Tuhan. Ini berita yang luar biasa. Bukan saja mereka akan mendapatkan anak, tapi anak yang ajaib, anak yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan daripada Yesus Kristus yang akan hadir itu. Apa yang terjadi? Ini berita yang sangat-sangat harusnya ini dinantikan oleh setiap orang yang bergumul. Ketika dia bergumul dengan luar biasa dan Tuhan menjawab. Nah, hal yang kedua yang kita bisa melihat, setiap pergumulan Tuhan menjawab. Tapi kita harus ingat, Tuhan menjawab dalam waktunya. Jadi kalau hari ini kita punya pergumulan mungkin menyangkut kesehatan kita. Kita bergumul mungkin menyangkut masa depan anak-anak kita. Kita berdoa untuk kesendirian pergumulan kita. Kita berdoa mungkin untuk masalah ekonomi. Kita berdoa untuk situasi-situasi yang pelik saat ini. Jangan berhenti untuk berharap pada Tuhan. Jangan berhenti untuk terus tangguh dan melihat bahwa Tuhan menjawab, namun dalam waktunya yang tepat. Jadi hari ini kita melihat bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Dan ketika kita melihat ini, sepertinya Tuhan menjawab dikala manusia sudah melupakan apa yang dia doakan. Sepertinya Elisabet maupun seorang Sakaria sudah tidak memikirkan apa yang mereka gumulkan selama ini. Tapi itulah jawaban Tuhan. Dan kita melihat apa yang terjadi. Ketika Tuhan menyatakan jawabannya, Lukas 1 ayat 18 berkata, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sebuah pernyataan yang kita melihat bahwa itu hal yang wajar. Karena dia melihat situasi dirinya bahwa dia sudah tua dan dia juga tahu bagaimana istrinya. Sakaria tidak percaya, walaupun yang menyampaikan itu adalah malaikat Tuhan. Sakaria akhirnya harus menerima konsekuensi dari ketidakpercayaan itu. Kita melihat pernyataan itu biasa, tapi ketika jawaban daripada malaikat, kita mengetahui ternyata gak sekedar dia mengungkapkan sesuatu yang sebatas dia melihat kondisinya. Tapi ayat yang ke-20 berkata, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara-saudaraku, ibu-ibu yang terkasih, kita melihat Tuhan menghukumnya menjadi bisu hingga kelahiran Yohanes. Namun di sisi yang lain, ketika kita melihat ayat yang ke-25, Elisabet bersyukur dan melihat Tuhan melepaskannya dari aib dalam hidupnya. Kata Elisabet, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Di satu sisi, seorang Sakaria harus menerima hukuman Tuhan karena ketidakpercayaan dia. Dia harus menjadi orang yang bisu, ya. Tapi di sisi lain, kita melihat sukacita, rasa bersyukur seorang Elisabet karena Tuhan melepas aib yang selama ini dia tanggung. Jadi proses untuk bertumbuh
melihat dan merasakan langsung rencana Allah yang dinyatakan. Maka hampir 1 tahun Sakaria menjadi bisu. Ini proses yang ya, panjang dan begitu berat. Dia harus bisu selama hampir 1 tahun. Selama anaknya dalam kandungan. Kemudian kita menemukan bagaimana kehamilan dari seorang Elizabeth bersama suami yang bisu. Dia bersama suaminya, tapi suaminya bisu. Bahkan fakta yang disampaikan di sana dikatakan bahwa 5 bulan Elizabeth tidak menampakkan diri di depan umum. Jadi kita melihat ada proses untuk mereka bertumbuh. Ada jawaban yang luar biasa yang akan mereka terima. Tapi mereka harus menerima hal-hal yang sulit juga untuk melewati pergumulan-pergumulan itu. Maka hal berikutnya yang kita bisa belajar, bahwa proses Tuhan itu berat. Namun bukan karena Dia membenci kita. Bukan karena Tuhan ingin membuat kita menderita. Tapi untuk kebaikan kita. Kita melihat Tuhan membentuk Sakaria maupun Elizabeth untuk dapat sungguh-sungguh percaya dan melihat rencana Tuhan dinyatakan. Bagaimana dengan kita? Akhirnya pergumulan daripada seorang Sakaria dan Elizabeth itu berakhir ketika kita melihat saat kelahiran Yohanes Pembaptis. Sakaria dan Elizabeth taat pada pesan Tuhan. Jadi waktu mereka harus memberikan nama, budaya waktu itu harus memberi nama Sakaria seperti nama ayahnya. Tetapi kata Elizabeth tidak, harus memberikan Yohanes. Lalu mereka minta konfirm dari seorang Sakaria, tapi dia bisu, maka dia minta sebuah batu untuk dia menulis. Nah, dikala dia menulis itu apa yang terjadi? Nama Yohanes yang harus diberikan, seperti pesan yang diperintahkan Tuhan. Maka ayat 64 berkata, dan setelah itu juga terbukalah mulutnya, dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ketika ketaatan itu dilakukan, ketika mereka mampu dengan setia melewati proses yang Tuhan izinkan, maka di sana kita boleh melihat Sakaria dan keluarganya memuji Allah. Tuhan melepaskan mereka dari pergumulan yang mereka alami, dari kebisuan yang selama ini dirasakan. Dan bukan saja mereka merasakan itu, tapi itu pun menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang yang ada pada saat itu menjadi ketakutan, menjadi buah tutur di sekitar lingkungan mereka. Dan dikatakan, mereka mulai berkata, menjadi apakah nanti anak ini? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Jadi kita bisa melihat bagaimana Sakaria dan Elizabeth, Tuhan menolong mereka untuk menikmati rencana agung Allah dengan kelahiran putra Yohanes yang dipersiapkan Allah untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Mereka bersama melayani Allah dan bertumbuh dalam prosesnya hingga masa tua. Kelahiran Yohanes, putra mereka yang diberikan Allah untuk memperkenalkan Kristus, Juru Selamat dunia. Allah pun membentuk keluarga Maria dan Yusuf. Keluarga ini begitu dekat ya, gak jauh banget ya, karena Elizabeth dan Maria ternyata juga berkeluarga ya. Kalau kita ngelihat di kisah Lukas itu begitu dekat antara seorang Maria maupun Elizabeth, kemudian kelahiran daripada Yohanes dan nanti kelahiran Kristus. Kita melihat bagaimana Allah membentuk keluarga yaitu Maria dan Yusuf untuk melayani Allah dengan kehadiran Yesus Kristus melalui rahim seorang Maria. Kita boleh tahu dan kita tahu kisah ini bahwa Maria dan Yusuf taat mengikuti Tuhan, siap melayani Tuhan. Walaupun itu hal yang tidak mungkin, hal yang tidak bisa mereka pahami, namun mereka mau menjalankannya. Mereka mau taat. Maka kata Maria, kalau kita ingat ketika Tuhan bilang, walaupun engkau seorang perawan, tapi Tuhan mau memakai kandunganmu, rahimmu untuk kelahiran seorang juru selamat. Dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seorang Maria taat untuk melayani Allah. Melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Demikian juga dengan Yusuf.
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Walaupun sebelumnya dia ingin menceraikan seorang Maria. Karena dia adalah seorang pria yang baik. Tapi dia adalah pria yang takut akan Tuhan ketika malaikat Tuhan menyatakan, ambil Maria jadi istrimu. Maka dia mengambil Maria sebagai istrinya. Maka kita bisa melihat contoh berikutnya, seorang Maria dan Yusuf dipersiapkan Allah menjadi keluarga yang melayani Allah. Mereka siap menerima bagaimana ketaatan mereka untuk kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Maka ketika kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia, kita boleh belajar. Waktu Matius 20 ayat 26 berkata, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kristus hadir. Kita kalau ngeliatin kisah, sepertinya tidak ada waktu buat Yesus memikirkan dirinya. Tidak ada begitu waktu untuk dia melakukan kesenangan-kesenangannya. Tapi yang dilakukan Yesus adalah menaati keinginan Bapanya, melakukan kehendak Bapanya untuk ibu bapa dan saya, untuk menyelamatkan kita. Maka mari kita melihat waktu ketika melayani, kita melihat apa yang Yesus lakukan. Bagaimana dia melayani sepanjang hidupnya, dia memberi dirinya untuk semua orang. Dia taat kepada Bapa. Dia melayani orang dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Orang sakit, orang yang disingkirkan, orang yang menderita, orang yang kelaparan. Yesus tidak melihat siapapun mereka. Tapi Yesus tahu dia datang untuk menolong manusia, untuk menyelamatkan manusia. Mengenal kasih yang agung, mengenal kebenaran yang sejati. Maka dia akan begitu kerasnya menegur mereka yang jauh dari kebenaran. Dia tidak takut dengan kematian yang dia akan hadapi. Dia siap melakukannya ini. Maka kita bersyukur ya, waktu kita melihat kehidupan dari seorang Sakaria dan keluarga. Sungguh dengan seorang Elisabet, bahkan kelahiran Yohanes, hidup mereka dipersiapkan Allah untuk melayani Allah. Mereka takut dan mau hidup di dalam Tuhan. Demikian juga Maria dan Yusuf. Bagaimana mereka dipersiapkan Allah menjadi keluarga dan akhirnya kelahiran Yesus. Hidup mereka melayani Tuhan. Dan mereka tuh bertumbuh ketika persoalan itu terjadi, tapi mereka tetap taat dan melakukan. Ketika pergumulan itu ada, tapi mereka berjalan dengan setia untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Maka ketika kita balik ke belakang, kita melihat bagaimana kehidupan Adam dan Hawa. Kita melihat ya, Tuhan membentuk manusia itu adalah membentuk mereka menjadi keluarga. Dan ketika Adam dan Hawa, mereka dipilih Tuhan, mereka dihadirkan Tuhan, yaitu untuk melayani Allah. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan apa yang terjadi di sana? Mereka gagal. Mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Maka mereka mengalami proses yang berat. Apa yang terjadi? Mereka terpisah dari Allah. Mereka tidak dapat menikmati segala yang telah disediakan Allah dengan mudah. Mereka harus hidup penuh dengan penderitaan dan perjuangan. Mari kita melihat pertanyaannya bagi kita hari ini. Pernahkah kita bermimpi menjadi keluarga yang melayani bersama? Waktu kita ngebahas topik ini, atau selama ini kita sudah melayani, lalu kita melihat keluarga kita. Pernah nggak kita bermimpi, bukan hanya saya yang melayani Tuhan, tapi seluruh keluargaku, suamiku, anakku, semua yang ada dalam keluargaku. Kalau udah punya cucu, punya menantu, bagaimana semua kami, semua kita punya kerinduan yang sama, punya hati yang sama untuk melayani Tuhan. Pertanyaan yang kedua buat kita. Pernahkah kita memutuskan sekeluarga? Kalau tadi kita bermimpi kan, kita bermimpi untuk melayani Tuhan. Pertanyaan yang kedua. Pernahkah kita memutuskan sekeluarga melayani bersama? Jadi tidak sekedar sebuah impian kita. Aduh indah banget ya kalau saya melayani Tuhan. Indah banget ya kalau keluargaku melayani Tuhan. Tapi kita masuk pada satu titik memutuskan. Tidak ada pilihan lain. Saya dan keluarga saya harus melayani Tuhan. Mari kita menjawab itu secara pribadi.
Kalau boleh di-share-kan, ketika Tuhan berkenan saya bertemu dengan pasangan saya, Pendeta Julius, saya mengingat waktu pertama kali kami bertemu. Dan ketika kata sepakat untuk kami menikah. Waktu kami menyiapkan diri untuk memasuki masa-masa yang kami gumulkan untuk menikah. Di situ kami membuat satu keputusan bagaimana hidup kami berdua, hidup keluarga kami, harus kami persembahkan buat Tuhan. Kenapa kami bisa sampai pada titik itu? Saya percaya titik itu adalah titik yang paling indah ketika suami saya berkata, yes, kami harus seperti itu. Dan saya punya kerinduan yang sama. Dan saya melihat bahwa Tuhan menolong kami sampai hari ini. Ketika kami mau melayani Tuhan, saya percaya karena kami sudah merasakan betapa baiknya Tuhan. Tuhan begitu baik. Tak ada satu apapun yang kami bisa lewati sampai hari ini, itu bukan karena Tuhan, kami nggak mungkin. Jadi hidup untuk Tuhan itu sudah sewajarnya, itu sudah seharusnya. Itu bukan luar biasa sebenarnya. Karena sudah seharusnya kita melakukan itu. Begitu baiknya Tuhan dalam hidup kami. Maka sudah seharusnya kami memberikan hidup kami buat Tuhan. Waktu kami melayani Tuhan, bukan berarti kami lepas dari kesulitan, dari pergumulan. Tapi luar biasanya adalah, kalau dulunya kita belum mengenal Tuhan, pergumulan itu bisa buat kita tuh kacau. Pergumulan itu bisa membuat kita nggak fokus. Tapi ketika kita semakin ditolong Tuhan masuk di dalam pengertian mengenal Tuhan, mengetahui betapa Tuhan itu baik, kekuatannya nggak pernah meninggalkan kami. Maka pergumulan itu ada. Pergumulan itu berat, yes. Tapi kami nggak pernah takut bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kami. Itu yang kami rasakan. Dan di saat itulah Tuhan inginkan supaya kami bertemu dan mengenal Tuhan. Jadi kalau kemarin pergumulan satu itu begitu berat dan kita bisa begitu kewalahan. Tapi ketika kita melewati pertumbuhan di dalam Tuhan, yang terjadi adalah pergumulan itu tidak membuat kita berubah. Pergumulan itu malah membuat kita semakin drive untuk semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya kita semua yang hadir hari ini, karena Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Tuhan tidak hanya melakukan kebaikan-kebaikannya, kasih-Nya, keajaiban-keajaibannya buat keluarga Sakaria dan Elisabeth. Bukan hanya buat Maria dan Yusuf, tapi Tuhan melakukan itu buat saya dan kehidupan kita semua hari ini. Kalau kita pernah mengingat bagaimana kehidupan orang tua awal kita, Adam dan Hawa, pernah gagal karena mereka tidak mau taat, tidak mau melayani Tuhan. Hidup mereka begitu menderita dan sulit, harus terpisah dari Allah, tidak menikmati yang indah yang Tuhan siapkan. Maka hari ini, mari kita jangan keraskan hati kita. Mari kita membawa keluarga kita melihat bahwa melayani Tuhan itu sudah seharusnya. Itu bukan hal yang luar biasa. Tapi Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Apapun yang kita punya. Jangan pernah berkata, nanti ajalah sekarang saya belum siap. Jangan. Karena belum tentu kita punya waktu untuk itu. Kalau sekarang kita berkata, udahlah yang penting saya dulu, yang lain nanti ngikut. Biarlah ini jadi pergumulan yang sungguh. Dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah terus menolong keluarga kita, anggota keluarga kita. Untuk harus membawa hidup buat Tuhan, melayani Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Jangan pernah kita membuang kesempatan yang Tuhan berikan hari ini untuk memutuskan, saya mau hidup buat Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Karena kita nggak tahu apakah besok kita masih punya waktu, apakah besok kita masih kuat untuk melakukan sesuatu. Mari kita hidup bagi Tuhan. Kalau seorang Sakaria ketika dia berhenti untuk menolak Tuhan, Tuhan membuat dia menjadi bisu. Atau kalau kita ingat seorang Paulus, ketika dia melawan Tuhan dan ingin menunjukkan kekuatan dia, Tuhan membuat dia menjadi buta dalam waktu sementara dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Mari hari ini, kita tidak harus ditegur Tuhan dengan begitu keras untuk datang melayani Dia. Tapi kita harus tahu, hidup kita ini bukan punya kita.
tapi hidup kita adalah milik Tuhan. Jangan pernah mengatur diri kita semau kita, tapi kita harus tunduk pada pengaturan Tuhan memproses kita, membawa kita pada tujuan Tuhan. Kalau hari ini kita sudah melayani, dan kita merasa kayaknya kita bergumul berat, pelayanan kita sepertinya tidak dihargai, tidak mengapa. Percayalah, Kristus lebih menderita, Kristus ditolak, Kristus tidak dianggap. Jadi waktu hari ini kita merasakan apa yang sedikit Yesus alami, ketika kita ditolak, ketika kita disalah mengerti, ketika kita tidak dihargai, bersyukurlah kita boleh merasakan bagaimana Kristus tetap mengasihi kita, tetap mau mati untuk kita. Dia nggak pernah bilang, Tuhan Allah Bapa, udah manusia ini terlalu brengsek banget, nggak mau dengerin saya nggak mau ke salib itu menebus mereka. Enggak, Yesus mau tetap tersalib buat kita. Maka hari ini, jangan biarkan penghalang-penghalang itu membuat kita berhenti memutuskan atau tetap tekun dan komit melayani Tuhan. Ayo kita tetap maju. Tuhan menolong kita. Tuhan menolong suami kita. Tuhan menolong pasangan kita. Tuhan menolong anak-anak kita. Tuhan menolong cucu kita, menantu kita. Mari hari ini kita melihat, hidup melayani Tuhan itu keharusan. Hidup melayani Tuhan itu adalah anugerah. Kalau kita boleh melayani Tuhan, kita akan bisa melihat rencana agung Tuhan. Sakaria dan Elisabet nggak pernah pikirkan bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak Yohanes yang dipersiapkan Allah membuka jalan kepada Yesus Kristus. Maria dan Yusuf nggak pernah pikirkan mereka akan menghadirkan seorang juru selamat itu. Nah hari ini, kita yang bukan apa-apa seperti seorang Maria, dia boleh merasakan di dalam kehinaannya Tuhan memakai dia. Mari hari ini, siapapun kita, kalau kita merasa kita lebih, ternyata kita hina di hadapan Allah. Karena kita hanya mendapat kasih karunia Tuhan untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Marilah, hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita putuskan ini yang harus kita lakukan. Karena Dia sudah memberi hidupnya buat kita. Semuanya berasal dari Dia. Dan sudah sepatutnya kita kembalikan buat Dia. Mari kita berdoa.